Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sore, kawan-kawan semua. Bertemu lagi dengan kita, Mosi. Hampir setahun lamanya kira-kira kita tidak berdiskusi seperti ini dengan kesibukan masing-masing ya. Bung Pandu sebagai akademisi, dosen, muda, sementara saya praktisi, lebih banyak di lapangan. Ya bisa dibilang juga masih di lingkup akademik juga sebagai peneliti. Kebetulan kami memang mendadak untuk melakukan diskusi ini kembali lagi di akhir tahun. Setelah sebelumnya kita berdiskusi soal tahun lalu kalau tidak salah kita bahas soal politik dan pilkada ya, pilkada ya hampir setahun lah. Kurang lebih kita juga bahas soal situasi politik ketika Prabowo baru dilantik setelah beberapa bulan dan sekarang sudah setahun lebih lah. Dan satu yang membuat kami tergelitik untuk berdiskusi juga berangkat dari kita lagi menyusun satu riset tentang demokrasi dan kedaulatan, Lin. Sebenarnya salah satu diskursus yang sudah cukup banyak dibahas ya, demokrasi dan kedaulatan ini. Hanya memang kita sedikit mau menelaah setelah melihat beberapa konteks politik di Indonesia beberapa tahun terakhir, beberapa dekade terakhir, terkhusus rezim sebelumnya rezim eh, Jokowi lalu transisi ke menuju eh, apa namanya Prabowo yang kita mulai muncul semacam apa namanya semacam indikasi atau ciri-ciri baru yang sebenarnya seolah-olah berulang. Ada istilah yang menyebutnya Orde Baru Jilid 2 ataupun sejenisnya lah, semacam neo-otoritarianisme dan lain-lain atau terminologi yang mau merepresentasikan situasi demokrasi yang mungkin juga sudah jauh-jauh hari ditulis oleh eh, Zelensky ya, How to Democracy Die. Memang sudah banyak menjelaskan soal demokrasi dengan salah satu contohnya adalah munculnya pemimpin-pemimpin ekstremis. Tapi mungkin kita akan lebih banyak mengulas pembahasan ini menggunakan perspektif Agamben ya. Meskipun mungkin kita juga akan sering melihatnya secara kontekstual, terkhusus Agamben ini kan menarik ya. Dia mulai muncul di Indonesia kira-kira di ya sudah cukup banyak dibahas dalam ilmu-ilmu kritis, sosial kritis ataupun filsafat. Tapi di periode pandemi itu dia sangat banyak dipakai dalam pembahasan-pembahasan, terkhusus dengan demokrasi kedaruratan ketika terjadi semacam upaya negara ataupun global untuk mengintervensi tubuh atau mengintervensi publik ataupun semacam mengatur individu untuk hidup dalam tatanan baru, hidup dalam jenis peraturan yang dikeluarkan. Ini new normal dan segala macam. Nah, ini kan Agamben sangat teorinya sangat 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 bisa atau membantu menjelaskan fenomena ini. Sementara mungkin di periodisasi di Indonesia ini setelah setelah alarm kedaruratan itu dibunyikan secara global, muncul fenomena-fenomena baru di Indonesia, secara khusus kontekstual kita muncul banyak situasi darurat yang kurang lebih sebenarnya juga apa namanya berangkat dari banyak hal ya. Contoh misalnya waktu kasus demonstrasi besar-besaran yang akhirnya berakibat pada penjarahan. Lalu ke belakang misalnya tentang flyer peringatan darurat oleh publik terhadap beberapa masalah-masalah seperti politik dinasti dan beberapa hal. Ini kan sebenarnya simbol kedaruratan juga ya. Tapi mungkin kita perlu memeriksa perspektif Agamben itu sendiri, bagaimana dia menjelaskan soal kedaruratan itu sendiri. Apakah memang kedaruratan itu pada akhirnya justru hanyalah milik negara ataupun sekelompok orang untuk dibunyikan karena atau atas dasar kekuasaan itu akan direbut ataupun kekuasaan itu stabilitasnya terganggu oleh
elemen-elemen di luarnya, sehingga kedaulatan itu diharuskan untuk dibunyikan. Lalu bagaimana Agamben melihat perspektif kedaruratan itu justru keluar dari lingkup yang tidak memiliki atribut-atribut aparatus ataupun semacam ya tidak punya otoritas politik sehingga dia bisa menghasilkan semacam konsensus bersama untuk berevolusi ataupun mereformasi diri gitu. Jadi bagaimana mungkin kira-kira Bung Pandu melihat terlebih khusus Bung Pandu juga cukup mengikuti Agamben melihat fenomena sekarang khusus dalam konteks pembahasan dari agama itu sendiri. Oke. Eh, ya, sebelum itu kita mungkin ingin berbagi sedikit. Meskipun saya juga bisa keliru dalam ini. Tetapi eh, sepemahaman saya setelah membaca beberapa literatur tentang Agamben, sebetulnya memang gejala-gejala yang disebut Agamben sebagai kedaruratan yang berlangsung dalam satu sistem demokrasi itu seringkali kita rasakan atau kita alami langsung ya. Hmm, Tetapi sebelum itu kita coba menelisik dulu sedikit ya tentang seperti apa sih sebetulnya kedaruratan dalam perspektif agam Giorgio Agamben ini. Eh, Sebetulnya Agamben ini melihat kedaruratan menjadi sesuatu yang permanen akhirnya dalam demokrasi. Sebetulnya lebih pada kedaruratan digunakan sebagai dalih, sebagai dalih bagi otoritas politik, eh, sebagai dalih bagi orang-orang yang dalam tanda kutip merepresentasikan kita sebagai civil society di kursi pemerintahan misalnya, dan akhirnya kedaruratan itu muncul, wacana kedaruratan itu muncul di tengah-tengah publik, membuat satu situasi yang menurut Agamben anggap sebagai pengecualian ya. Pengecualian dalam hal ini itu tadi, jadi ketika sesuatu itu menjadi darurat, maka boleh ada tindakan lain di luar norma hukum misalnya yang berlaku. Nah itu situasi pengecualian atau dalam bahasa agama disebut state of exception ya. Jadi uh, ada kondisi-kondisi pengecualian, ada kondisi-kondisi kedaruratan yang membuat pengecualian, artinya negara akhirnya melakukan tindakan-tindakan beyond dari hukum misalnya, gitu. Jadi itu salah satu tesis utama dari Agamben. Kemudian itu juga berhubungan dengan individu sebagai warga negara yang akhirnya ketika negara melakukan atau membunyikan, kalau bahasa Indo tadi alarm kedaruratan itu, eh, kehidupan telanjang itu terjadi. Gitu. Kehidupan telanjang bagi warga negara itu terjadi. Kenapa demikian? Karena akhirnya eh, hak yang seharusnya melekat, hak yang seharusnya tidak boleh diinterupsi oleh siapapun termasuk otoritas politik dalam hal ini negara, akhirnya dituti dari tubuh kita. Jadi Agamben itu membedakan dalam diri manusia, dalam diri warga negara itu ada dua. Yang pertama ada bios, yang kedua ada zoe. Bios itu tubuh politik dan zoe itu tubuh biologis. Zoe itu tubuh biologis yang melekat atau tubuh kita ini gitu dengan ya ada kepala, tangan dan sebagainya ini. Kemudian ada juga bios, bios itu tubuh politik. Artinya selain tubuh biologis melekat juga dalam tubuh kita ini hak-hak politik dan hak-hak sosial politik gitu ya. Ya apapun itu, hak bersuara, hak berkumpul, berserikat dan lain-lain, hak asasi manusia dan lain-lain. Tetapi tadi karena kemudian kedaruratan itu dilakukan, wacana kedaruratan itu dimunculkan dan negara melakukan, negara akhirnya boleh dalam tanda kutip ya, dalam perspektif mereka boleh melakukan tindakan pengecualian atau tindakan-tindakan di luar hukum yang berlaku untuk akhirnya melucuti hak-hak sipil dan politik yang melekat di
tubuh warga negara atau menghilangkan aspek bios dalam tubuh kita sebagai warga negara. Oke, misalnya saya ambil contoh begini. Eh, di masa misalnya pemerintahan sebelumnya, di masa Jokowi gitu, kita seringkali dengar wacana bahwa kita mengalami krisis pangan atau kita akan mengalami krisis pangan misalnya. Nah, pemerintahan sebelum Jokowi misalnya melampirkan data-data krisis pangan global sedang melanda banyak negara gitu sehingga kemudian kita perlu untuk swasembada pangan gitu. Nah, di mana situasi kedaruratannya? Justru di situ situasi kedaruratannya. Jadi ketika pemerintah mewacanakan satu narasi bahwa ada kedarurat, ada situasi krisis pangan, artinya itu situasi yang darurat kan sebetulnya. Seolah-olah kita akan menemui satu situasi yang akan menyusahkan kita ke depan gitu, ketika pangan itu sudah habis sumber pangan. Nah itu situasi darurat yang dimunculkan gitu. Sehingga kemudian berlakulah tindakan misalnya seperti ini. Akhirnya pemerintah punya alasan untuk membuka lahan seluas-luasnya untuk ditanami beras, ditanami padi misalnya, dan ditanami singkong, jagung dan sebagainya untuk mengatasi krisis pangan. Nah, disitulah letak masalahnya. Akhirnya kita tidak lagi demokrasi kita tidak lagi berbasis deliberasi gitu, tapi langsung kebijakan itu diambil sepihak oleh pemerintah pusat atas nama kedaruratan atau krisis pangan tadi. Kemudian kita tidak diajak berdialog, kita tidak diajak bermusyawarah sebagai warga negara untuk turut serta merumuskan kebijakan itu akan seperti apa, tujuannya apa, gitu, proses pelaksanaan seperti apa. Tapi kan kenyataannya tidak, karena sudah terlebih dahulu situasinya seolah-olah dibuat genting dan pemerintah harus melakukan tindakan serba cepat, gitu, tindakan yang ya akhirnya sama sekali nggak melibatkan partisipasi warga negara. Itu kita sebetulnya akhirnya ditangguhkan. Gitu. Hak politik kita tidak bekerja dalam demokrasi, tidak dianggap keberadaan kita. Akhirnya menggunakan beragam status itu untuk kemudian melakukan program food estate misalnya. Dan itu justru malah akhirnya merusak sumber pangan lokal sendiri kan. Nah itu, jadi disitulah atau kira-kira seperti itulah cara kerja dari kedaruratan dalam demokrasi yang menimbulkan situasi pengecualian atau akhirnya negara mengambil alih tanpa melibatkan partisipasi publik. Persis di situ juga hak sipil dan politik kita sebagai warga negara diikuti gitu atau tidak bekerja dalam demokrasi. Nah, kira-kira sepemahaman saya seperti itu, melihat demokrasi, kedaruratan, kemudian state of exception atau kondisi pengecualian, dan kemudian pelucutan bios dari atau hak sipil dan politik kita dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Seperti itu, Ino. Oh Menurut Ino ya, gimana? oh ya, oh jadi memang apa namanya? eh Memang Agamben ini memang sebenarnya dia mengkritik demokrasi, dia mungkin melihat memang cara kerja demokrasi ataupun negara memang seharusnya seperti itu, karena memang dia melihat bahwa selama memang ada kecenderungan bahwa suatu tatanan itu mau bisa bisa dibilang dirusak, itu perlu ada semacam upaya untuk membunyikan alarm kedaruratan ataupun ada upaya untuk merusak tatanan sosial yang ada atau sosial politik yang ada sehingga diharuskan membunyikan alarm kedaruratan. Hanya memang sayangnya memang Agamben juga ya mungkin itu menariknya ya Agamben di sini menjelaskan juga bahwa memang tidak secara eksplisit atau mungkin Bung Pandu bisa tambahkan bahwa cara negara bekerja itu ataupun kedaruratan itu bekerja kan sebenarnya juga adalah semacam ideologi juga yang bersembunyi di belakangnya bahwa ideologi ini yang menentukan bahwa kedaruratan itu kapan dibunyikan ataupun untuk apa
dan tujuannya apa, itu memang selalu menjadi pembahasan yang apa namanya ya, pembahasan yang memang seringkali dibicarakan lah. Kadang memang dengan narasi-narasi kedaulatan, narasi kedaulatan negara dan segala macam, maka hukum itu boleh ditangguhkan. Sehingga orang itu berhak untuk, itu tadi, dia berhak untuk lepas dari semacam atribut-atribut hukum atau HAM, sehingga dia bisa diintervensi ataupun bahkan dilakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Hanya memang ya memang pada akhirnya cara-cara seperti itu justru dilakukan dengan, kalau kritik sekarang memang dilakukan dengan ideologi-ideologi yang seringkali menguntungkan sekelompok pihak. Apakah itu pertanyaan pertama? Apakah memang Agamben memang membahas sejauh itu, ataukah memang dia mengkritik demokrasi saja secara umum, ataukah memang ada semacam ideologi tersendiri ya, dan apa ya, pembahasan itu berlanjut seperti itu. Terus kedua memang saya kira sebelum membahas lebih jauh soal Agamben dalam konteks sekarang, saya kira hal yang perlu menarik perlu dibahas adalah bagaimana sebenarnya kalau kita kembali ke konteks sekarang. Bagaimana sebenarnya di rezim sekarang ataupun mungkin pasca demokrasi reformasi itu semacam terjadi apa ya? Kita kalau bisa dibilang adalah semacam upaya untuk mengembalikan demokrasi yang lebih baik pasca demokrasi Orde Baru yang bisa dibilang sangat-sangat jauh dari pemahaman demokrasi secara umum. Demokrasi reformasi kan sebenarnya adalah demokrasi atau antitesis dari demokrasi sebelumnya. Sementara memang banyak banyak penjelasan-penjelasan yang bisa menjelaskan bahwa sebenarnya setelah reformasi itu terjadi semacam perlahan atau bertahap, itu terjadi semacam reorganizing power ya, ataupun kalau bisa dibilang dari VDR Hadis dan Richard Robinson bahwa yang mati dari Orde Baru adalah bukanlah memang Soeharto yang mati, tapi bukan tubuh politiknya. Jadi kepalanya memang dipangkas, tapi tubuh politiknya hidup gitu, dan itu tumbuh dan menjadi semacam eh, muncul jadi semacam bentuk kekuasaan yang tidak tersentralisasi, tetapi apa namanya, tetapi dia punya kecenderungan yang sama untuk menghasilkan situasi-situasi yang serupa seperti rezim sebelumnya. Lalu bertahap kita lihat juga sebenarnya ada kecenderungan kembali pada sentralisasi itu sendiri. Sejak pandemi misalnya terjadi semacam sentralisasi kebijakan, ekonomi politik yang lebih berfokus pada bisnis kesehatan, lalu berubah pada secara bertahap Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan Undang-Undang Omnibus Law, lalu terjadi semacam apa namanya, cara negara untuk melakukan bisnis-bisnis ekstraktif semakin masif, lalu terjadi semacam remilitarisasi. Ini semacam hal yang juga menentukan seberapa mungkin demokrasi kedaruratan ini itu menghasilkan, itu bisa bekerja sedemikian rupa, karena memang ada semacam pola-pola yang serupa, pola-pola kembali pada sentralisasi itu, kembali pada sekelompok orang. Kekuasaan itu tidak tidak ter, tidak apa ya, tidak saling membentuk oposisi dalam dalam sistem itu sendiri, tapi justru mereka menyatu, mereka menjadi absolut, sehingga itu memungkinkan apa namanya, mungkin memungkinkan perbincangan secara demokratis, perbincangan secara deliberatif itu tidak terjadi, karena memang situasi di atas, struktur atas ini menghasilkan semacam konsolidasi yang sangat masif. Kalau di periode Jokowi misal 2014-19 memang itu masih masih terlihat sebenarnya polarisasi yang terjadi, ada semacam oposisi yang masih cukup stabil, lalu berangkat di periode berikutnya di DPR dari 34% konsolidasi parlemen menjadi hampir 74%, dan ini salah satu kecenderungan mengapa terjadi semacam kekuatan-kekuatan yang semakin absolut di tubuh tubuh di demokrasi demokrasi yang kita lihat bahwa itu seolah-olah menjadi milik-milik sekelompok orang. Eh, Bagaimana Bung Padu melihat fenomena ini ya? Maksudnya ada kecenderungan kembali ke situ, ataupun bahkan PDR Hadis eh, menyebut bahwa reformasi sebenarnya sudah mati.
gitu. Jadi yang terjadi adalah benar-benar kita ada kecenderungan kembali ke situ. Bahkan ada resentralisasi keuangan ketika dana antara muncul misalnya. Ini ini membuktikan bahwa ya kedaruratan ini sangat dimungkinkan terjadi dan bahkan semakin bisa sangat sedemikian rupa ideologi di belakangnya karena ada pola-pola yang mengerucut pada sekelompok oligarki itu tadi. Kira-kira dari Bung Pandu untuk melihat fenomena sekarang ini seperti apa, Bu, untuk konteks ini? Hmm, ya, tadi sempat singgung soal misalnya yang sangat kontroversial undang-undang ini ya, Hmm. undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Jadi kalau kita ingat waktu pembuatan itu kan cukup cepat, kemudian tanpa melibatkan partisipasi publik yang masif, tidak transparan, dan wacana yang dimunculkan waktu itu seolah-olah kita butuh sekali banyak investasi yang masuk untuk menggerakkan roda ekonomi, dan undang-undang yang ada itu banyak sekali yang menghambat proses investasi masuk ke Indonesia gitu. Kemudian perlu dilakukan upaya percepatan dalam merumuskan satu kebijakan produk undang-undang yang bisa memangkas banyak undang-undang yang kira-kira apa buat apa namanya mempersulit investasi masuk gitu. Sehingga kemudian dilakukan sangat cepat seolah keadaan darurat dan kita harus butuh banyak uang dari investasi itu, dan ya akhirnya kita sama-sama tahu siapa yang diuntungkan dari Omnibus Law gitu kan. Dan terutama dalam hal ini yang sangat dirugikan kan masyarakat kelas bawah yang kalau kita identifikasi misalnya mereka yang bekerja sebagai buruh misalnya gitu. Jadi, nah itu selalu selalu polanya seperti itu. Jadi ada situasi darurat dulu yang dimunculkan, seolah-olah kita eh, memang betul bahwa kita butuh banyak uang masuk dari luar, tetapi apakah tindakan yang diambil harus seperti itu? Itu kan jadi bermasalah. Ini kan mereka butuh pembenaran untuk melakukan sesuatu yang di luar norma hukum yang berlaku, gitu. Di luar dari kesepakatan demokrasi yang ya kita sama-sama sudah sepakati sejak 98 gitu, sejak reformasi bahwa partisipasi publik adalah satu kunci dari jalannya demokrasi. Tapi seringkali semacam itu polanya, gitu. Jadi ya akhirnya kita benar-benar dalam kehidupan yang telanjang dalam hal ini, dalam perspektif Agamben atau bare life gitu. Kehidupan yang telanjang, di mana telanjang dalam hal ini tinggal tubuh biologis saja kita sebagai warga negara, tapi hak-hak kita untuk bersuara, keterlibatan kita dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan itu tidak tidak berjalan gitu. Nah di situ selalu selalu wacana itu dimulai atau tindakan di luar hukum, tindakan kesewenang-wenangan itu dimulai dari wacana kedaruratan semacam itu. Dan kalau disinggung tadi siapa yang diuntungkan ya pasti dalam hal ini ya mereka-mereka yang punya kepentingan, ya mereka-mereka yang memiliki modal, ingin memperluas usahanya, ingin mempertahankan usahanya gitu ya. Dan ya lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat sipil gitu. Jadi ya Agamben membantu kita untuk lebih kritis sebetulnya dalam kehidupan demokrasi ini yang sepertinya adalah angin segar memberikan kita apa namanya ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, tetapi kenyataannya adalah kedaruratan yang sering muncul. Kenyataannya adalah tindakan di luar hukum atas nama kedaruratan yang sering muncul. Kenyataannya adalah hak warga negara seringkali dilucuti atas nama kedaruratan, sehingga keputusan itu seolah-olah harus serba cepat, ya melibatkan satu dua kelompok sipil saja sudah cukup, yang mungkin juga kelompok sipil itu sudah dikondisikan misalnya atas nama partisipasi publik misalnya. Oh ini saya sudah melibatkan satu dua kelompok sipil untuk diajak dialog tentang kebijakan ini dan mereka menyepakati lalu kemudian ketok palu gitu.
Karena pola-pola semacam itu kan uh, jadi hal yang lumrah ya sepertinya di kita gitu di sini gitu. Akhirnya ya ya itu kacamata Agamben dalam hal ini menjadi alarm sebetulnya, menjadi ya kritik yang cukup yang kritis ya terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau mungkin banyak pemikir lain yang menganggap bahwa ya, demokrasi adalah salah satu apa namanya sistem terbaik yang ada gitu. Tetapi kita juga jangan cepat mengamini hal itu karena kenyataannya seperti apa yang digambarkan Agamben dalam pemikirannya tadi. Ternyata ya sering kali hak-hak sipil atau hak-hak politik kita yang melekat sebagai warga negara ini itu ditangguhkan, itu dilucuti sehingga ya muncul istilah homo sacer itu. Ya, seringkali itu apa namanya mewujud dalam tindakan misalnya kriminalisasi warga negara yang menolak kebijakan yang apa yang mendiskriminasi atau bahkan mempersekusi warga negara itu sendiri. Orang-orang di eh, misalnya wilayah-wilayah tertentu yang mempertahankan tanahnya, mempertahankan hutannya yang selama ini memberikan sumber pangan, kemudian akan dibangun proyek tertentu atas nama kebijakan nasional gitu, dan mereka yang menolak dianggap kriminal lalu dipersekusi, lalu ditersangkakan misalnya. Nah itu, artinya di sini logika kedaruratan bekerja dan ya kita tetap demokrasi, tetap secara reguler ada pemilihan umum, kemudian konsep trias politika juga masih berjalan, tetapi uh, dalam perjalanannya ketika kekuasaan itu sudah berjalan, kedaruratan itulah yang sering muncul untuk melakukan justifikasi atas tindakan di luar norma yang berlaku. Kira-kira seperti itu sih, Ino. Atau menurut Ino gimana? Ada pandangan lain kira-kira siapa yang dalam konteks ini? Apakah ini berhubungan misalnya dengan oligarki gitu, seperti apa yang disinggung oleh Fedi Hadis, di mana Orde Baru tumbang sistemnya, tapi aktor-aktornya tidak sepenuhnya hilang gitu, dan membangun kembali atau reorganising power gitu ya. Jadi membentuk satu kekuatan lagi dan akhirnya menjadi dominan lagi dalam kehidupan demokrasi yang kita semua anggap saat itu memberi angin segar bahwa kita semua akhirnya punya posisi yang setara, tapi akhirnya juga tetap dikuasai lagi oleh oligarki-oligarki itu. Gimana ini? Oke. Menarik ya, Bung. Tadi Bung Pandu sudah menjelaskan sedikit soal bagaimana demokrasi kedaulatan itu menurut Agamben dan kurang lebih situasi itu dimungkinkan ketika kekuasaan itu menjadi sangat absolut di Indonesia secara khusus ya. Eh, saya kira memang satu pembahasan yang perlu perlu menjadi perbincangan penting sebenarnya dari demokrasi kedaulatan ataupun tesis-tesis dari agama itu sendiri adalah bagaimana sebenarnya demokrasi kedaulatan itu dibunyikan oleh negara misalnya demi kedaulatan negara, tetapi kita perlu paham bahwa ada sesuatu yang menopangnya, itu ideologi. Dan saya kira ideologi ini yang penting ya, penting untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sebenarnya demokrasi kedaulatan ini bekerja. Karena seringkali memang demokrasi kedaulatan itu selalu membawa narasi kepentingan publik itu sendiri. Jadi, ambil contoh misal kasus-kasus seperti radikalisme ataupun terorisme misalnya. Itu kan seringkali memang eh, individu atau kelompok-kelompok tertentu itu ditangguhkan hukum-hukum tertentu, hukum hak asasinya demi menjaga kestabilan politik ataupun menjaga ketentraman demokrasi itu sendiri. Sehingga perlu ada upaya untuk mendiskriminasi ataupun mengeksklud individu atau kelompok tertentu dari tatanan itu. Sehingga itu yang kita sebut tadi, Bung Pandu sebut sebagai homo sacer itu sendiri. Dan saya kira memang cara kerja seperti itu harus kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya selalu ditopang oleh ideologi. Dia tidak pernah tidak bekerja tanpa ideologi. Dan itu yang terjadi ketika transisi demokrasi Orde Baru misalnya itu selalu ditopang dengan ideologi-ideologi.
misalnya kapitalisme di belakangnya yang memang mengakar ataupun ideologi yang sampai sekarang tidak pernah hilang adalah corak feodalisme, corak otoritarisme yang sangat melekat di negara kita yang secara historis tumbuh. Sehingga demokrasi kita memang berganti, berganti mereformasi diri menjadi demokrasi yang jauh lebih baik misalnya, tapi tidak pernah hilang secara ideologi di belakangnya. Sehingga ada kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan pada seseorang ataupun kelompok keluarga. Kita beberapa tahun terakhir bincang soal politik dinasti misalnya, itu kecenderungan-kecenderungan sistem feodalistik itu masih hidup di sistem yang demokratis. Dan saya kira selalu saja kedaruratan atau alarm kedaruratan itu memang selalu berbunyi untuk untuk apa ya? Untuk menguntungkan ataupun untuk memberikan kesan tersendiri untuk publik bahwa itu adalah kebaikan bersama, tetapi seringkali menyembunyikan kepentingan-kepentingan elit atau kelompok-kelompok tertentu. Dan ketika bicara soal demokrasi, saya kira demokrasi kedaulatan, saya kira satu hal yang penting adalah tentang militer. Dan ini yang mungkin menarik untuk dibahas ya semenjak semenjak era reformasi misalnya. Kalau kita baca sedikit bukunya atau disertasinya Jack Lone-Becker soal The Rise of Polri itu kan memang menunjukkan ada kecenderungan Polri yang memang menguasai sistem keamanan, ekonomi keamanan, misalnya bisnis keamanan, dan juga mendapatkan peran-peran sentral dalam peta politik kita, sehingga mereka itu punya pengaruh yang cukup besar. Lalu setelah periode-periode kedua di era Jokowi misalnya, ada kecenderungan baru lagi munculnya peran-peran militer di sini. Banyak sekali purnawirawan yang ditempatkan dalam posisi-posisi penting di politik misalnya. Bahkan sangat aneh di sistem demokratis, seseorang itu bisa punya peran atau punya status kewenangan politik ganda gitu. Itu yang aneh ya. Bahkan itu dipegang oleh militer. Sehingga coraknya menjadi sangat-sangat apa ya, jangan sangat berbau-berbau apa ya, berbau-bau senjata, berbau militer, bahkan kedaulatan itu identik sekali dengan militer. Nah, ini yang juga sebenarnya dibahas tadi Bung Pando menyinggung sebentar soal PDR Hadis. Memang PDR Hadis banyak bahas soal apa ya di buku terbarunya yang akan terbit tahun depan itu memang dia kan melanjutkan sebenarnya reorganizing power itu tadi ada kecenderungan kekuasaan Orde Baru yang masih hidup di sistem yang demokrasi reformasi ini, yakni juga ada kecenderungan sentralisasi kebijakan, sentralisasi keuangan misalnya, dan antara di pusat lalu di level desa ada operasi Desa Merah Putih, dan itu satu ciri-ciri bagaimana apa namanya sistem dari pusat itu mengatur sampai ke level desa. Bahkan itu jadi perdebatan di level desa karena desa-desa itu harus punya beban berat karena sudah ditekan oleh efisiensi, daerah sangat kebingungan juga karena efisiensi anggaran, begitupun sampai di level desa, desa harus membebankan semacam hampir 20-30% dana desa mereka untuk memberikan pengembalian dari dana pinjaman dari dana antara oleh Koperasi Merah Putih ini. Sementara kita paham sendiri Koperasi Merah Putih itu selalu tumbuh dari bawah, konsensus dari bawah, bukan dari pusat. Sementara ini adalah instruksi Presiden menjadi kewajiban daerah untuk mengharuskan setiap desa itu punya Koperasi Merah Putih, menjalankan operasi Koperasi Merah Putih. Ini sebenarnya ada kecenderungan untuk kembali ke pusat ya, dan sudah ditulis oleh VDR Hadis sebenarnya. Sentralisasi kebijakan yang kembali ke pusat, daerah-daerah sebenarnya atau bupati, gubernur seolah-olah memang tidak punya apa ya, tidak punya sikap politik yang independen pada akhirnya karena memang harus mengikuti aturan pusat. Nah, ini yang saya kira memang membuat sistem ini menjadi semakin absolut ya karena dan semakin dia absolut, semakin dia juga punya kecenderungan untuk menyembunyikan ideologi-ideologi yang sebenarnya jauh dari justru membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu kita bahas lebih lanjut ya soal soal ini, soal terkhusus soal remiliterisasi ini. Gitu. Menurut Bung Panu kira-kira bagaimana sih dampaknya? Dampaknya kembalinya militer ini, kecenderungan kembalinya militer ini di sistem yang demokratis ini dengan ditandai dengan banyak sekali peran-peran mereka, peran-peran strategis mereka, bahkan
ketahanan pangan ya, ketahanan pangan yang kalau kita bisa terjemahkan aneh ya. Eh, Hanya karena ada kata security di situ, militer boleh untuk mengambil tugas ketahanan pangan. Padahal kita punya lembaga komunitas akar rumput yang memang paham tentang diversitas pangan, sementara mereka tidak dipakai gitu. Bahkan sampai di MBG militer juga berperan gitu. Aneh sekali, aneh. Bahkan di Badan Gizi Nasional itu justru dipegang oleh aparat militer. Ini kan sebenarnya fenomena atau remilitarisasi ini menguat dan ya harapan kita sangat sangat tipis untuk untuk mengatakan bahwa demokrasi bisa sangat lebih baik dibanding sebelumnya, sehingga statement yang sangat berani dikeluarkan oleh PDR Hadis, reformasi sudah mati. Lalu bagaimana kira-kira Bung Pandu soal apa namanya remilitarisasi ini secara khusus gitu? Ya, soal resentralisasi itu saya kira sangat-sangat melekat ya dengan wacana kedaruratan yang dikeluarkan oleh Agamben ini gitu. Karena ketika wacana darurat keluar, kemudian pengambil alihan situasi terjadi oleh pemerintah atau otoritas politik pusat, ya pasti itu terjadi sentralisasi kan. Pasti akhirnya menjadi top down, pasti menjadi instruksi sifatnya gitu. Dan wajib dilakukan, wajib diikuti, wajib diiyakan oleh warga negara. Dan disitulah letak masalahnya gitu. Jadi tidak ada lagi partisipasi, tidak ada lagi keterbukaan, tidak ada lagi keterlibatan publik yang aktif dalam proses perumusan atau pengambilan kebijakan yang juga menyangkut kehidupan publik banyak, publik luas gitu. Jadi ya saya kira itu benar sekali, saya sepakat bahwa resentralisasi itu gejala yang akhirnya menjadi dampak dari wacana kedaruratan itu sendiri. Jadi ingin apa namanya, mengonsolidasi kekuatan dan memusatkan kekuatan pada otoritas politik tertinggi untuk mengambil alih situasi. Dan akhirnya di situ kita kehilangan bios dalam diri kita, dan yang tersisa hanya zoe, itu tubuh biologi saja. Saya kira itu termasuk juga dengan wacana remilitarisasi, kembalinya militer ke ranah sipil, ya semua itu dibangun atas dasar atau wacana-wacana yang seolah-olah kondisinya darurat, sehingga militer harus masuk, sehingga militer harus ikut mengondisikan, ikut mengendalikan, ikut terlibat aktif di dalam program-program yang berkaitan langsung dengan sipil gitu. Meskipun kompetensinya sejauh apa kita tidak tahu gitu. Dan apakah itu melanggar undang-undang juga perlu ditelisik lebih dalam gitu. Terlebih apakah itu sesuai atau selaras dengan semangat reformasi, nah itu. Saya kira itu sih, Dino. Oke, ya benar sekali ya Bung Pado. Artinya bahwa apa namanya ya peran-peran militer ini memang ya itu tergantung pada wacana kedaulatan itu sendiri. Dan ya kalau kita bicara soal Agamben ya lagi-lagi memang kritik terhadap Agamben ini kan sebenarnya selalu sama ya, selalu sama bahwa Agamben ini punya kecenderungan cukup pesimis sama demokrasi adat, justru lebih menonjolkan pesimisme. Tapi memang di sisi lain ya, kalau kita bisa melihat fenomena sekarang memang untuk demokrasi itu kadang bisa menjadi tidak demokratis hanya dengan membunyikan alarm kedaulatan bahwa dia tuh tidak permanen tuh. Artinya demokrasi itu bahkan di sistem yang liberal sekalipun dia bisa jadi tidak sangat demokratis hanya karena kedaruratan. Nah, ini yang sebenarnya apa ya namanya? Kita perlu garis bawahi dari ini statement Agamben. Tapi saya kira juga di samping itu kita butuh semacam perspektif baru atau perspektif lain yang memang butuh atau melengkapi pandangan Agamben ini sendiri, bahwa memang pada akhirnya terlepas bahwa kita memang hidup dalam lingkup seperti ini ataupun cara berpikir demokrasis yang memang pada akhirnya selalu bisa tidak stabil ataupun mungkin bisa suatu saat menyembunyikan simbol atau alarm kedaruratan yang seringkali memang ada ideologi di belakangnya,
yang tidak selalu menguntungkan demokrasi ini atau bahkan membunuh demokrasi dari dalam, apa sih sebenarnya tawaran yang memang bisa diberikan? Mungkin tadi Bung Pandu menarik, sempat di awal menunjukkan buku Rangsier ya. Dan saya kira apa sih memang Rangsier itu pada akhirnya mungkin menjadi pembahasan penutup kita soal tawaran dia, konsep dia menarik soal dissensus itu. Kalau kita ngomong konteks sekarang kan sebenarnya ya, masyarakat itu saya kira memang ada kecenderungan bahwa orang memang mengatakan gerakan kita memang cukup lemah segala macam, tapi saya kira memang dalam level kesadaran sebenarnya sudah cukup banyak karena kita punya media sosial. Dan itu adalah elemen demokrasi ya, elemen demokrasi yang penting karena kita sudah masuk di demokrasi digital juga. Semua orang berhak gitu, meskipun ada cara upaya itu pada negara bahkan untuk memberikan ya semacam hukum-hukum tertentu yang memang dipakai, misalnya undang-undang ITE misalnya itu kan memang memangnya cara untuk membatasi misalnya kebebasan itu sendiri dengan narasi bahwa hak asasi juga pada akhirnya pakai melakukan perspektif, ada pendekatan narasi ataupun pendekatan hak asasi di dalam undang-undang ITE sendiri karena ya orang kalau boleh bebas berkomentar tapi kalau komentar itu mungkin menyakiti perasaan orang lain, itu itu juga melanggar hak seseorang. Itu narasi yang dipakai sebenarnya kan untuk nah itu sayangnya kita kadang lupa bahwa itu apa ideologi yang bersembunyi di balik itu. Nah, tapi di level kesadaran saya kira memang sudah banyak ya saya kira masyarakat yang memberikan reaksi-reaksi sederhana, misalnya dengan pejabat-pejabat kita, mereka memberikan seperti reaksi atau meme-meme lucu, bahkan sudah cukup kalau kita lihat memang sudah cukup cukup apa ya, membuat orang-orang ini kesal gitu. Tapi memang di sisi lain ya mereka juga seperti kehabisan cara karena memang yang diisi oleh orang-orang ini adalah diisi oleh di elit-elit ataupun di kelompok-kelompok atas ini memang rata-rata memang orang yang tidak inkompeten misalnya karena memang mereka tidak punya cara lain yang pada akhirnya adalah ditertawakan justru. Tapi bagaimana sih kalau kita lihat apakah itu sudah cukup bagi kita reaksi-reaksi seperti itu ataupun mungkin kesadaran publik yang mungkin sudah cukup tidak percaya atau mungkin ya, tapi apa sih yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan di balik ya, pesimisme Agamben itu sendiri ataupun kedaulatan itu sendiri, menurut Bung Panu kira-kira bagaimana? Ya, sebetulnya ini akan menjadi pembahasan yang menarik ketika kita buat sesi tersendiri ya. Kalau melihat Agamben kan memang memang narasinya memang pesimis terhadap demokrasi, gitu. Seolah-olah tidak ada harapan ya dalam tanda kutip dalam demokrasi karena segala sesuatu pengambilan keputusan dan sebagainya selalu saja mekanismenya polanya seperti itu dan selalu saja kita ditelanjangi ya, sebagai warga negara hak-hak politik kita gitu dan itu tadi seolah-olah tidak ada harapan di demokrasi. Tetapi apakah kita bisa melakukan pembacaan ulang atau pemaknaan ulang terhadap demokrasi sehingga ada angin segar, ada secerca harapan terhadap sistem yang semua sepakat lah kalau ini juga sebetulnya ya sistem yang cukup baik juga gitu dibanding dengan sistem-sistem lain yang ada gitu. Karena memungkinkan setiap orang bisa berpartisipasi meskipun kalau kembali ke Agamben ya seperti tadi argumennya. Tetapi apakah tidak benar-benar tidak ada harapan? Nah itu kan secara uh, teoritis misalnya konsep itu mungkin bisa kita gugat juga gitu. Nah kita bisa tinjau dari perspektif pemikir-pemikir lain gitu seperti Ronsier dan sebagainya. Tapi saya kira untuk membahas itu kita perlu sesi tersendiri lah supaya menambah kedalaman kita dalam pembahasan mengenai apa namanya demokrasi ini. Karena waktu terbatas saya kira dan kita sudah cukup panjang bicara soal kedaruratan ini. Kita perlu ada sesi tersendiri sepertinya, Bung Ino. Oke, ya mungkin itu akan jadi pembahasan selanjutnya untuk kita dan juga mungkin akan cukup panjang kita cari waktunya khusus soal Rungsiar ini.
Jadi mungkin kawan-kawan mungkin akan bisa mengikuti diskusi-diskusi yang tidak terlalu menarik ini, tetapi mungkin setidaknya bisa membangkitkan semacam apa namanya ya, eh, semangat semangat berpikir kita ya soal soal demokrasi ini. Dan saya kira Agamben, Rosier, atau mungkin ke depan pemikir siapa yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan konteks-konteks politik hari ini. Dan saya kira kita juga butuh apa namanya, ya butuh bacaan lebih banyak ya, karena memang lagi-lagi eh, kami pun tidak selalu benar cara berpikir kita, ataupun bacaan kita tidak selalu, mungkin tidak selalu sama mungkin, karena butuh interpretasi. Lagi-lagi membaca cara berpikir Agamben dan juga Rosier di tulisan-tulisan mereka tidak semudah itu, sehingga sangat butuh antitesis dari kawan-kawan ataupun diskusi diskusi lanjut soal ini. Dan sekira itu ya, itu yang bisa kita bahas ya, soal demokrasi dan kedaulatan dalam konteks sekarang. Yang pada intinya saya bisa simpulkan bahwa demokrasi dan kedaulatan ini selalu eh, bergerak ataupun selalu bekerja melalui atau ditopang oleh ideologi-ideologi di belakangnya. Lalu demokrasi di Indonesia memang selalu, demokrasi kedaulatan ini selalu juga bisa ditentukan oleh sistem yang membentuknya. Jadi sistem-sistem politik yang mengerucut misalnya menjadi semakin absolut, tidak ada oposisi di dalam, tidak ada lagi narasi kritis di sana, aktivis-aktivis yang didiskriminasi, bahkan dieksekusi, yang bisa dibilang kita sebut mereka mungkin juga sebagai homo sacer itu sendiri, lalu buku-buku pengetahuan yang kritis yang tidak lagi mendapatkan tempat di ruang publik kita. Ini kan sebenarnya satu fenomena yang bisa menunjukkan bahwa seberbahayanya mungkin penjelasan demokrasi kedaruratan itu memang bekerja secara permanen, tapi dia akan bisa bekerja dengan ideologi-ideologi tertentu, itu selalu bisa dibaca dari fenomena politiknya. Selama ideologinya dia itu memang benar-benar tumbuh dari rakyat atau tumbuh dari bawah, maka sistem itu bagi saya adalah sistem itu tidak tersentralis. Karena ciri dari demokrasi adalah tidak sentralistik, tapi dia ada di mana-mana. Dia terpencar, dia ada di mana-mana, dia bisa ada di kegelapan, dia bisa ada di petani, dia bisa ada di kelompok eh, mama-mama dan segala macam, dia selalu ada di mana-mana. Dan selama dia menjadi sentral, dia terpusat ke atas, maka kita bisa bisa simpulkan bahwa ada ideologi yang memang memang justru membunuh demokrasi dari dalam. Dan ini yang sebenarnya akan kita tulis lebih lanjut di riset kita, bahwa demokrasi kedaruratan menurut Agamben ini perlu ada penjelasan lebih lanjut, bahkan perlu dikontekskan dalam fenomena-fenomena terkhusus pasca reformasi. Saya kira itu dari kami. Kami akan lanjutkan di lain kesempatan. Semoga kawan-kawan tidak bosan mengikuti kami. Dan semoga Mosi tidak hanya tiap akhir tahun. Kira-kira begitu. Sampai jumpa kawan-kawan semuanya.